Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton setia channel YouTube Planet Gokil, terima kasih yang selalu hadir menemani setiap tayangan kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk share, like, berikan komentar terbaik Anda, dan tentu saja subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Artinya, ya Allah, aku memohon keselamatan dalam agama, kesehatan jasmani, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan setelah mati. Dan untuk seluruh korban banjir di Sumatera, semoga Allah memberi kekuatan dan ketabahan. Allahumma arhamhum wa'fu anhum wa ajirhum fi musibatihim wa abdilhum khairan minha. Artinya, ya Allah, sayangilah mereka, ampunilah mereka, berikan pahala atas musibah ini, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Bencana besar yang melanda Sumatera pada akhir November itu meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga. Ratusan rumah terendam, ribuan warga mengungsi, dan sebagian kawasan nyaris lumpuh seluruhnya. Dalam suasana yang penuh kesedihan itu, pemerintah pusat berupaya menenangkan masyarakat dengan memastikan bahwa negara hadir, meskipun situasi di lapangan sangat menantang. Wapres Gibran dari Pusat Komando Nasional mengambil langkah yang terukur untuk menjaga agar respon terhadap bencana berjalan serempak dan terstruktur. Masyarakat yang terkena musibah mengalami kehilangan yang tak mudah dilupakan. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan tempat tinggal, dan ada pula yang hanya bisa mengandalkan bantuan seadanya. Di tengah suasana seperti itu, penting bagi negara untuk menunjukkan bahwa setiap warga tetap berada dalam perhatian pemimpinnya. Wapres Gibran memilih fokus pada koordinasi menyeluruh, memastikan seluruh instansi bergerak sesuai jalur yang telah ditetapkan. Sejak informasi pertama tentang banjir besar itu diterima, pusat pemerintahan segera mengaktifkan berbagai jalur komunikasi darurat. Wapres Gibran menginstruksikan agar aparat gabungan mulai dari TNI, Polri, hingga BPBD dan Basarnas bergerak serempak tanpa menunggu komando tambahan. Langkah itu diambil dengan harapan agar korban yang masih terjebak atau terisolasi bisa segera mendapatkan pertolongan. Walaupun bencana itu memiliki tingkat kerumitan tinggi karena medan yang sulit, Gibran ingin meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak diam. Setiap laporan dari lapangan disampaikan secara berkala kepada beliau, dan setiap kebutuhan mendesak segera diteruskan ke kementerian serta lembaga terkait. Koordinasi pusat menjadi kunci agar seluruh upaya di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu gerakan besar penyelamatan. Dalam rapat darurat yang sering digelar, suasana kebatinan selalu berat. Tidak mudah bagi seorang pemimpin mendengar laporan kerusakan, kehilangan, dan keterbatasan tanpa bisa hadir langsung di semua titik bencana. Tetap saja, Gibran menyalurkan seluruh wewenang untuk memastikan penyelamatan berlangsung tanpa penundaan. Beliau berulang kali meminta seluruh tim bergerak dengan empati, menjaga cara bicara, dan mengutamakan ketenangan masyarakat yang sedang cemas. Upaya merawat harapan masyarakat menjadi bagian penting yang ditekankan. Gibran meyakini bahwa ketenangan adalah separuh kekuatan dalam situasi darurat. Karena itu, setiap instruksi yang dikeluarkan tidak hanya mengarah pada tindakan teknis, tetapi juga pada pendekatan manusiawi. Bagaimana aparat menyapa warga, bagaimana mereka membantu, dan bagaimana mereka menenangkan masyarakat. Dalam momentum penuh tekanan itu, Gibran menunjukkan sikap yang tegas namun lembut. Beliau memahami bahwa bencana bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga luka emosional yang panjang. Itulah sebabnya, ia meminta setiap petugas yang turun agar tidak sekedar membawa logistik, tetapi juga menghadirkan penguatan mental bagi warga yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Koordinasi pusat yang di Gibran mencerminkan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Ia memilih bertahan di pusat pengarahan karena cakupan bencana meluas di 3 provinsi sekaligus, sehingga diperlukan komando tunggal yang memayungi seluruh jajaran. Dari sinilah alur evakuasi, distribusi bantuan, dan pemerataan tenaga diatur agar tidak ada wilayah yang terabaikan. Di tengah suasana gelisah masyarakat, Gibran tetap berusaha menjaga keteduhan dalam setiap komunikasi resmi. Kata-kata yang ia sampaikan dirancang untuk memberikan ruang napas bagi masyarakat yang sedang dilanda kekhawatiran mendalam. Ia mengingatkan bahwa negara tidak pernah pergi, bahwa setiap detik selalu ada upaya yang dilakukan untuk memulihkan situasi. Bencana itu bukan hanya ujian bagi warga di Sumatera, tetapi juga bagi seluruh bangsa.
Wapres Gibran mencoba menggambarkan bahwa dalam kesulitan sebesar apapun, kita tetap harus berdiri bersama sebagai satu bangsa. Dengan ketenangan, koordinasi dan ketulusan langkah, ia ingin memastikan bahwa setiap warga merasakan kehadiran negara secara nyata di tengah cobaan. Dalam suasana darurat yang menekan, langkah-langkah awal yang dilakukan Wapres Gibran memperlihatkan kesungguhan nyata dalam memastikan bahwa penanganan bencana berjalan dengan arah yang jelas. Setiap laporan yang masuk ke pusat komando menjadi pertimbangan penting untuk menentukan wilayah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan cakupan bencana yang begitu luas, Gibran menggerakkan seluruh struktur negara agar respons berlangsung cepat, terpadu, dan tidak saling menunggu. Instruksi yang dikeluarkan tidak hanya sekadar perintah teknis, tetapi juga memuat pesan moral bagi seluruh petugas bahwa nyawa manusia adalah prioritas utama. Karena itu, Gibran meminta agar tim evakuasi fokus menyelamatkan korban yang masih terperangkap, terutama mereka yang berada di wilayah terisolasi. Setiap menit menjadi penentu, dan dalam kondisi seperti itu, Gibran berusaha menghilangkan hambatan birokrasi agar tindakan bisa dilakukan secepat mungkin. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, alur bantuan darurat dipercepat. Logistik pokok seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan selimut dipastikan disalurkan tanpa menunggu lengkapnya data administrasi. Gibran memahami bahwa birokrasi tidak boleh menghambat keselamatan. Karena itu ia menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan, terutama bagi pengungsi yang sudah kelelahan menghadapi malam-malam panjang tanpa kepastian. Setiap lembaga diberi peran sesuai kapasitasnya. TNI ditugaskan membuka jalur akses dan membantu distribusi lewat udara. Polri memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian, sementara Basarnas memfokuskan diri pada pencarian korban yang hilang. Gibran meminta agar tidak ada satupun lembaga yang berjalan sendiri-sendiri, karena kekacauan koordinasi justru bisa memperlama pertolongan yang sangat dibutuhkan. Di tengah tekanan yang besar, komunikasi publik juga dikelola dengan hati-hati. Gibran menyampaikan pesan yang bertujuan memberikan harapan kepada masyarakat. Dalam setiap penjelasannya, ia memilih kata-kata yang menenangkan, yang membuat warga merasa bahwa negara benar-benar berusaha keras. Ia memahami bahwa di tengah bencana, masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga keteguhan untuk tetap bertahan. Dengan seluruh tindakan dan koordinasi itu, Gibran mencoba menghadirkan kepercayaan bahwa pemerintah bekerja tanpa henti demi keselamatan rakyat. Kesungguhan ini bukan dilakukan untuk menunjukkan citra, tetapi karena beban moral seorang pemimpin menuntutnya untuk berdiri paling depan dalam menghadapi bencana sebesar ini. Di tengah kebingungan yang menyelimuti banyak keluarga, ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang merasa sendirian menghadapi musibah ini. Dalam suasana nasional yang tengah berduka, muncul satu hal yang tidak kalah penting dari seluruh rangkaian upaya penanganan bencana. Keikhlasan seorang pemimpin dalam memikul konsekuensi. Di tengah derasnya kritik, tekanan publik, dan rasa cemas yang menyelimuti banyak keluarga korban, Wapres Gibran menunjukkan sikap yang mencerminkan kerendahan hati seorang pemimpin. Ia menempatkan amanah rakyat di atas kenyamanan jabatan, menegaskan bahwa kepentingan bangsa selalu lebih tinggi daripada kepentingan diri. Ketika kabar mengenai lambatnya penanganan di beberapa wilayah mencuat ke publik, Gibran tidak menepis atau mencari alasan untuk menghindar. Ia justru menerima segala keluhan masyarakat sebagai masukan yang sah dan wajar. Dalam setiap penyampaiannya, ia menegaskan bahwa suara rakyat adalah suara yang harus didengar. Sikap ini memperlihatkan kedewasaan politik, di mana pemimpin tidak berlindung di balik jabatan, tetapi berdiri menerima kenyataan dengan lapang dada. Keikhlasan itu terlihat ketika ia menyatakan kesiapannya dicopot apabila rakyat menilai bahwa dirinya tidak berhasil menjalankan amanah dalam penanganan bencana. Pernyataan tersebut bukan kalimat emosional yang diucapkan dalam tekanan, melainkan ungkapan kesadaran bahwa seorang pemimpin sejati harus berani mempertanggungjawabkan setiap langkah. Gibran tahu bahwa jabatan hanyalah titipan, dan titipan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Sikap itu menghadirkan keteduhan di tengah kegelisahan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemimpinnya tidak terikat pada kekuasaan, tetapi pada kewajiban moral. Dengan menyatakan kesiapannya mundur jika diminta, Gibran ingin menegaskan bahwa negara bukan milik seorang pejabat, melainkan milik rakyat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Keikhlasan seperti ini menciptakan ruang dialog yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks penanganan bencana yang penuh tantangan, keberanian untuk menerima kritik menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Gibran menunjukkan bahwa ia tidak takut dinilai, tidak takut disalahkan, dan tidak takut menghadapi kenyataan pahit. Baginya, yang lebih penting adalah memastikan bahwa warga mendapat bantuan, perlindungan, dan ketenangan di tengah cobaan. Keberanian mengambil resiko politik demi menyelamatkan warga adalah sikap yang jarang ditunjukkan, tetapi sangat bermakna. Walaupun ia tidak berada di lapangan setiap saat karena harus mengatur pergerakan nasional dari pusat, Gibran menegaskan bahwa tanggung jawab tetap berada di pundaknya. Ia tidak melempar kesalahan kepada medan yang sulit, tidak pula menyalahkan aparat di lapangan. Ia memilih memikul seluruh penilaian rakyat, karena baginya, itulah inti dari amanah kepemimpinan. Siap dipuji, siap pula disalahkan bila keadaan tidak sesuai harapan. Keikhlasan itu bukan bentuk kelemahan, tetapi kekuatan yang justru memperlihatkan ketulusan hati. Pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya tidak akan mempertahankan posisi jika keberadaannya dianggap menghalangi pemulihan. Gibran memahami hal ini, dan ia menjadikannya dasar dalam setiap keputusan yang diambil, terutama dalam masa-masa paling krusial, seperti saat bencana besar melanda. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah bertindak dengan kesungguhan dan keikhlasan, percaya perlahan tumbuh kembali. Meskipun banyak kendala terjadi di lapangan, adanya komitmen moral yang kuat dari seorang pemimpin memberi sinyal bahwa negara benar-benar bekerja, bukan hanya tampak bekerja. Ini penting untuk menjaga stabilitas emosional masyarakat yang sedang mengalami trauma dan ketidakpastian. Sikap siap dicopot memang terdengar ekstrem, tetapi justru disitulah letak kejujurannya. Gibran ingin memastikan bahwa setiap warga tahu, jika ada yang harus diperbaiki, maka dirinya siap menjadi bagian dari perbaikan itu, bahkan jika konsekuensinya adalah kehilangan jabatan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan dan pemulihan rakyat. Dan pernyataan itu menjadi bukti bahwa ia tidak sekedar memimpin, tetapi juga melayani. Dengan semua itu, Gibran memperlihatkan bahwa patriotisme bukan hanya soal tindakan fisik di lapangan, tetapi juga tentang keberanian moral. Menanggung kritik, menerima resiko, dan rela kehilangan posisi demi rakyat adalah bentuk pengabdian yang lebih dalam daripada sekedar perintah teknis. Dalam masa yang penuh air mata dan kehilangan ini, keikhlasan seorang pemimpin memberikan setitik penguatan bagi bangsa yang sedang berduka. Dalam fase pemulihan bencana yang masih berlangsung, gelombang kritik dari berbagai pihak terus berdatangan. Sebagian masyarakat mempertanyakan kecepatan respons. Sebagian lagi merasa bahwa distribusi bantuan belum merata. Semua suara itu sampai ke telinga Wapres Gibran, dan semuanya diterima tanpa sedikit pun ia singkirkan. Bagi Gibran, kritik bukan ancaman, melainkan penanda bahwa masyarakat peduli dan menaruh harapan besar pada negara. Ia memilih untuk tidak menolak, tidak membantah, dan tidak bersembunyi di balik laporan formal, tetapi berdiri tegak menghadapi kenyataan apa adanya. Kritik yang datang memang tidak mudah. Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, setiap kata dapat terasa berat. Namun, Gibran menyadari bahwa inilah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Ia memahami bahwa seorang pemimpin tidak hanya bekerja ketika situasi kondusif, tetapi harus kuat ketika yang datang justru adalah keluhan, tuntutan, dan kekecewaan. Keteguhan hati inilah yang ia jaga agar tidak ada keputusan yang diambil oleh emosi dan agar tetap fokus pada apa yang harus dikerjakan. Ia menempatkan dirinya bukan sebagai pejabat yang ingin mempertahankan citra, melainkan sebagai pelayan negara yang harus berlapang dada menerima berbagai pandangan. Dalam setiap rapat bersama kementerian dan lembaga terkait, Gibran menegaskan bahwa tugas mereka bukan membela diri,
tetapi memperbaiki keadaan. Jika masyarakat merasa penanganan lambat, maka itu harus menjadi alarm. Dalam pandangannya, keluhan masyarakat adalah alat ukur yang jujur untuk melihat sejauh mana pemerintah benar-benar hadir. Menghadapi tekanan itu, Gibran terus memilih untuk menjaga suasana kebatinan tetap teduh. Ia tidak ingin suasana nasional menjadi semakin tegang karena pernyataan balasan yang keras atau sikap defensif. Baginya, ketenangan dalam berkomunikasi adalah kebutuhan utama ketika masyarakat tengah dilanda trauma. Kata-kata yang lembut, penjelasan yang jernih, dan sikap yang tidak terburu-buru adalah bentuk penghormatan terhadap batin warga yang sedang terluka. Meskipun demikian, Gibran juga tidak tinggal diam. Kritik dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki jalur koordinasi pusat. Ia meminta setiap lembaga meningkatkan kecepatan pelaporan, memperkuat komunikasi antar posko, dan mengawasi distribusi agar tidak ada lagi wilayah yang terlambat menerima bantuan. Perbaikan-perbaikan kecil itu memberi dampak besar, terutama bagi warga yang sebelumnya merasa terabaikan. Dengan evaluasi berkelanjutan, Gibran ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menghasilkan perubahan nyata. Ia juga menegaskan kepada jajarannya bahwa kritik tidak boleh direspons dengan sikap saling menyalahkan. Dalam situasi bencana, energi tidak boleh habis hanya untuk membela lembaga masing-masing. Yang lebih penting adalah menghitung apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang harus dilakukan besok, dan bagaimana memastikan warga merasakan bantuan secara cepat dan adil. Kejujuran dalam menilai diri sendiri menjadi landasan penting dalam setiap langkah perbaikan. Ketika sebagian pihak menyoroti bahwa ia tidak turun langsung ke lokasi bencana, Gibran kembali menunjukkan sikap dewasa. Ia tidak tersinggung, tidak pula menolak kritik tersebut. Namun ia menjelaskan bahwa negara membutuhkan pusat komando yang memimpin keseluruhan operasi, bukan sebatas kunjungan simbolis. Koordinasi lintas provinsi, pengaturan distribusi nasional, dan penentuan prioritas bantuan hanya dapat dilakukan dari pusat. Atas dasar itulah ia memilih tetap berada di lokasi komando agar seluruh aparat bergerak di bawah satu arahan. Meskipun demikian, kritik itu tetap ia dengar, karena ia tidak ingin ada warga yang merasa diabaikan. Baginya, perasaan masyarakat adalah bagian dari tugas yang harus ia rawat. Ia tahu bahwa kehadiran pemimpin memiliki nilai moral yang besar, tetapi ia juga tahu bahwa perintah yang terarah adalah kekuatan utama dalam situasi yang kompleks ini. Dengan cara ini, ia mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan simbolik dan kebutuhan operasional. Sikap menerima kritik dengan keteguhan hati akhirnya menciptakan ruang baru bagi perbaikan. Banyak pihak mulai memahami bahwa penanganan bencana dengan cakupan sebesar ini tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Namun, melihat seorang pemimpin yang tidak lari dari tanggung jawab, tidak menepis keruhan, dan tidak membalas dengan defensif, membuat masyarakat merasakan ketulusan. Pada akhirnya, ketenangan dan keteguhan Gibran dalam menghadapi kritik justru memperlihatkan kualitas kepemimpinannya. Dalam suasana nasional yang masih berduka, keteladanan sikap seperti ini memberikan angin sejuk bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa pemimpin tidak boleh mudah goyah, tetapi harus kokoh dan jujur. Bahwa kritik bukan musuh, tetapi teman dalam memperbaiki diri. Dan bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang keberhasilan di lapangan, tetapi juga tentang keberanian menerima kekurangan tanpa kehilangan arah. Dengan keteguhan itulah Gibran melanjutkan tugas berat memimpin pemulihan bangsa. Dalam suasana yang masih dibayangi luka dan kesedihan akibat banjir besar di Sumatera, Wapres Gibran menunjukkan sikap yang jarang terlihat dari seorang pejabat tinggi negara, keberanian untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Sikap ini bukan sekedar pernyataan formal, tetapi bentuk ketegasan hati yang muncul dari kesadarannya bahwa amanah rakyat adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada jabatan. Ketika beliau menyampaikan kesiapannya untuk dicopot bila dianggap gagal, itu bukan ungkapan defensif,
melainkan penegasan bahwa jabatan hanyalah titipan, sementara keselamatan rakyat adalah kewajiban mutlak yang harus selalu didahulukan. Dalam dialog yang berlangsung di pusat komando, Gibran dengan tenang menegaskan bahwa evaluasi terhadap dirinya sepenuhnya hak masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan tanpa sedikit pun kesan ingin mencari pembenaran. Justru, ia tampak ingin mengirim pesan bahwa keterbukaan terhadap kritik adalah bagian dari demokrasi sehat. Sikap seperti ini membuat banyak pihak melihat bahwa ia memahami betapa berat situasi di lapangan dan betapa besar harapan publik kepada pemerintah dalam kondisi darurat. Meskipun tidak turun langsung ke lokasi, bukan berarti Gibran lepas tangan. Ia memimpin koordinasi pusat dengan intensitas tinggi, menghubungkan berbagai elemen aparat, kementerian, hingga lembaga kemanusiaan dalam satu garis komando yang jelas. Ia memahami bahwa kondisi wilayah yang terisolasi, akses jalan yang putus, dan cuaca ekstrim membuat pergerakan fisik terkadang justru menghambat operasi, sehingga pusat pengendali menjadi titik krusial agar semua langkah tetap sinkron dan sesuai kebutuhan darurat yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dalam keputusan itu, ia menerima bahwa sebagian rakyat mungkin menginginkan kehadiran simbolik dari seorang wakil presiden. Namun, dengan kesadaran penuh, ia memilih fokus pada strategi menyeluruh daripada seremonial. Pilihan ini menunjukkan bahwa ia tidak mencari momen populer tetapi mengutamakan efektivitas dan hasil nyata bagi korban. Di balik itu, ada bentuk kejujuran politik bahwa ia lebih ingin membantu daripada sekedar dilihat membantu. Gibran juga secara terbuka menyampaikan bahwa medan berat di beberapa wilayah membuat pengiriman bantuan tidak selalu bisa berlangsung secepat yang diharapkan. Ia tidak menyembunyikan fakta tersebut, melainkan mengakui kekurangan yang ada sambil terus mendorong percepatan dari tingkat pusat. Keterbukaan itu justru memberi ruang bagi publik untuk memahami kompleksitas operasi kemanusiaan yang sedang berjalan. Di tengah tekanan opini publik, ia tetap menjaga ketenangan. Setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan, termasuk langkah-langkah pengalihan jalur logistik, penambahan helikopter untuk distribusi udara, hingga peningkatan intensitas komunikasi harian dengan seluruh aparat gabungan. Semua dilakukan agar setiap unit bergerak dengan kecepatan seragam dan sesuai kebutuhan darurat yang berubah dari waktu ke waktu. Kesederhanaan sikap Gibran juga terlihat ketika ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah tempat berlindung. Ia menyadari bahwa dalam ruang publik selalu ada penilaian, ada harapan, ada kritik, ada pula kekecewaan. Namun ia memilih menjadikan semuanya sebagai bahan evaluasi, bukan beban. Dalam banyak hal, cara ia menerima tekanan menunjukkan kedewasaan politik yang sedang tumbuh seiring tanggung jawab besar yang ia emban. Pernyataan siap dicopot itu bahkan menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin sejati harus siap kehilangan jabatan demi menjaga kepercayaan rakyat. Dalam kalimatnya terselip pemahaman mendalam bahwa legitimasi seorang pejabat datang dari rakyat, bukan dari kenyamanan posisi. Dengan cara itu, ia seolah ingin memastikan bahwa tidak ada tembok antara pemerintah dan masyarakat. Pihak-pihak yang bekerja bersamanya pun menyaksikan bagaimana setiap malam ia tetap berada di pusat koordinasi, memantau perkembangan terbaru, memeriksa laporan demi laporan, memastikan tidak ada celah komunikasi. Meskipun tidak terlihat di kamera di medan banjir, jejak tanggung jawabnya sangat jelas bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengaturan strategi. Dedikasi seperti itu mempertegas bahwa ia tidak berjarak dari krisis, hanya saja ia memilih medan kerja yang berbeda. Dan pada akhirnya, ketegasan sikap Gibran, siap dievaluasi, siap dikritik, bahkan siap dicopot, menjadi bentuk patriotisme yang tidak banyak diucapkan para pejabat. Ia menunjukkan bahwa kecintaan kepada bangsa bukan hanya melalui kehadiran fisik di lokasi bencana, tetapi melalui komitmen total menjalankan peran yang dipercayakannya. Keikhlasannya menjadi cerminan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak berhenti pada upaya, tetapi juga pada kesiapan menerima segala konsekuensinya. Dalam suasana pasca bencana yang masih penuh luka, Wapres Gibran memilih untuk meresapi setiap kritik dan harapan masyarakat dengan hati yang lapang. Ia tidak menanggapi cercaan dengan kemarahan, tidak pula menjawab tekanan dengan defensif. Sebaliknya, ia menerima semuanya sebagai bagian dari ujian pengabdian.
Sikap ini menunjukkan bahwa ia memahami esensi kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin harus tetap tenang ketika rakyatnya sedang guncang. Keikhlasan itu terlihat dari cara ia berbicara dengan nada rendah hati, mengakui kekurangan, namun tetap menegaskan komitmennya untuk memperbaiki segala yang belum maksimal. Dalam berbagai rapat evaluasi, Gibran tidak segan meminta laporan paling rinci dari seluruh unit lapangan. Ia ingin memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat dipetakan dengan jujur, bukan ditutupi demi menjaga citra. Baginya, keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada mempertahankan wajah politik. Ia berulang kali mengatakan bahwa kritik adalah cermin, bukan musuh. Dengan pola pikir seperti itu, ia membuktikan bahwa ketulusan dalam memimpin tidak ditunjukkan dengan kata-kata besar, tetapi dengan kesiapan menerima kenyataan apa adanya. Keikhlasannya juga tercermin saat ia menegaskan kembali bahwa posisinya hanyalah titipan sementara. Ketika ia mengatakan siap dicopot bila rakyat menilai dirinya tidak layak, itu bukan pernyataan emosional. Justru sebaliknya, itu adalah ungkapan jernih dari seseorang yang memahami bahwa kekuasaan tidak boleh menghamba pada dirinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan bukan karena ia dipertahankan, tetapi karena rakyat merasa terbantu dan dilayani. Meskipun berada di pusat komando jauh dari lokasi banjir, Gibran tidak ingin masyarakat menilai bahwa ia berjarak. Ia sangat menyadari bahwa kehadirannya secara fisik mungkin membawa ketenangan simbolik, tetapi ia memilih fokus menjaga koordinasi besar yang sifatnya menentukan. Setiap pengiriman bantuan, setiap pengalihan jalur distribusi, setiap penambahan logistik, semua itu memerlukan persetujuan dan pengawasan cepat dari pusat. Dan ia terus berada di sana, memastikan satu pun instruksi tidak terlambat dalam situasi kritis. Di balik kesibukan itu, ia tetap menyisihkan waktu untuk memantau pesan-pesan dari masyarakat. Ia membaca laporan dari relawan, mendengar keluhan tentang kurangnya bantuan di titik tertentu, hingga memeriksa ulang rute tim evakuasi. Tidak ada keluhan yang ia anggap kecil. Baginya, setiap suara adalah amanah. Ia memahami bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar tindakan. Mereka juga membutuhkan bukti bahwa pemerintah benar-benar mendengar mereka. Gibran juga menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga adalah kunci. Ia meminta TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga organisasi kemanusiaan tetap solid dalam bertindak. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat gerakan. Dalam pertemuan itu, ia berbicara dengan lembut tetapi tegas bahwa kecepatan pertolongan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah adalah memastikan semua bekerja sebagai satu tubuh. Ucapan itu kemudian menjadi dasar ritme kerja baru, lebih sigap, lebih terarah, lebih konsisten. Setiap malam, setelah semua laporan masuk, Gibran selalu mengambil waktu hening untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Ia tidak pernah menutupi bahwa penanganan bencana ini bukan hal yang mudah. Medan ekstrim, cuaca yang tak menentu, serta akses yang rusak memperlambat banyak hal. Namun ia tidak menggunakan itu sebagai alasan. Ia selalu menyampaikan bahwa kekurangan tersebut harus menjadi bahan perbaikan, bukan pembenaran. Dari situlah terlihat bahwa ia tidak sekedar bekerja, tetapi benar-benar merenungi amanah yang dipikulnya. Keikhlasan hatinya juga tercermin saat ia menegaskan kembali bahwa posisinya hanyalah titipan sementara. Ketika ia mengatakan siap dicopot bila rakyat menilai dirinya tidak layak, itu bukan pernyataan emosional. Justru sebaliknya, itu adalah ungkapan jernih dari seseorang yang memahami bahwa kekuasaan tidak boleh menghamba pada dirinya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan bukan karena ia dipertahankan, tetapi karena rakyat merasa terbantu dan dilayani. Dan pada akhirnya, keikhlasan Gibran menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya tidak akan bergantung pada jabatan untuk dihargai. Justru, ia akan meletakkan jabatan itu di atas meja bila rakyat menginginkannya. Dari sinilah terlihat bahwa pengabdian sejati tidak lahir dari kenyamanan kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk tunduk pada kehendak rakyat. Sikap ini menjadikan perjalanan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi tentang memperlihatkan nilai kemanusiaan dan ketulusan yang jarang ditunjukkan secara terang-terangan.